Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rahmawati, NIM channel B018017. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi kearsipan. Untuk yang pertama, pengertian arsip dan kearsipan. Pengertian arsip itu sendiri, arsip merupakan setiap catatan yang tertulis, tercetak, atau ketikan dalam bentuk huruf, angka, atau gambaran yang mempunyai arti atau tujuan serta sebagai bahan komunikasi dan informasi yang terekam pada kertas seperti contohnya kartu, formulir, dan surat menyurat. Kemudian ada kertas film, media komputer seperti contohnya disket, hard disk, atau piringan. Sedangkan pengertian arsip itu merupakan suatu proses kegiatan pengaturan arsip yang dalam pelaksanaan administrasi yang disimpan secara sistematis dan teratur dengan menggunakan sistem tertentu sehingga arsip dapat ditemukan kembali jika diperlukan. Jadi arsip itu merupakan sebuah produk, sedangkan kearsipan itu merupakan proses untuk mengelola produk tersebut. Sedangkan tujuan penataan arsip, yang pertama untuk menjadikan setiap record tersebut lebih mudah dicari apabila dibutuhkan untuk referensi. Yang kedua, untuk menjaga bahan-bahan arsip itu agar setiap historis dari perusahaan maupun individu dapat ditempatkan di suatu tempat tertentu, baik dalam kelompok, subjek, daerah, maupun bersamaan. Yang ketiga, itu untuk mempermudah pencarian arsip jika arsip itu sewaktu-waktu diperlukan. Yang keempat, untuk lebih mengembangkan atau lebih menguntungkan apabila bahan arsip itu ditempatkan secara permanen demi untuk kelancaran tugas perusahaan atau kantor selama waktu arsip tersebut digunakan. Selanjutnya, ada jenis-jenis arsip berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu ada arsip dinamis. Arsip dinamis itu merupakan arsip yang dipergunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Yang kedua ada arsip aktif. Arsip aktif itu merupakan bagian dari arsip dinamis. Arsip aktif itu dipergunakan secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, dalam kegiatan kantor juga, dan arsip ini masih sering dikeluarkan untuk keperluan tertentu. Sedangkan arsip inaktif yaitu arsip dinamis yang sudah sangat jarang dipergunakan. Arsip inaktif hanya digunakan sebagai referensi atau pemberi keterangan semata. Kemudian ada arsip statis. Ini merupakan arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk menyelenggarakan administrasi negara. Kemudian yang kelima ada arsip duplikasi. Arsip duplikasi yaitu arsip yang bentuk serta isinya mirip dengan arsip aslinya. Setelah itu ada sistem penyimpanan arsip. Yang pertama itu ada sistem huruf atau alphabetical system. Sistem huruf itu merupakan sistem penyimpanan arsip yang berdasarkan dengan nama orang, nama perusahaan, nama hotel, nama toko, atau yang lainnya. Yang kedua ada sistem nomor atau numerical system. Numerical system itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada sistem Dewey, kemudian yang kedua ada sistem terminal digit atau digital system. Yang ketiga ada sistem wilayah atau geographical system. Itu biasanya berdasarkan wilayah
yang tercantum pada surat tersebut. Terus ada sistem subjek. Sistem subjek itu susunan dokumen yang disusun menurut nama keterangan, nama pokok permasalahan, judul, atau nama barang. Kemudian ada sistem tanggal atau kronologi sistem. Sistem penyimpanan surat berdasarkan dengan tanggal pembuatan surat atau tanggal penerimaan surat. Kemudian ada peralatan dan perlengkapan kearsipan. Yang pertama, map. Map itu lipatan kertas atau karton yang dipergunakan untuk menyimpan warkat atau arsip. Kemudian ada folder atau sampul arsip. Map tanpa daun penutup pada sisinya dilengkapi dengan tab atau tonjolan untuk menempatkan kode arsip tersebut. Kemudian ada guide atau sekat. Guide atau sekat itu sendiri biasanya terbuat dari karton atau manila karena untuk menyekat-nyekat dari arsip yang satu dengan arsip yang lain. Terus ada box file. Biasanya arsip disimpan menurut urutan abjad. Seperti contohnya di perpustakaan itu untuk menyimpan kartu peminjaman itu menggunakan box file. Terus yang kelima ada rak arsip. Rak arsip itu tempat untuk menyimpan arsip tapi terbuka. Contohnya juga yang di perpustakaan untuk menyimpan buku-buku arsip. Yang keenam ada kardex. Kardex itu alat yang digunakan untuk menyimpan arsip dengan menggunakan laci-laci yang dapat ditarik keluar memanjang. Yang ketujuh ada filing cabinet. Filing cabinet itu lemari arsip besar yang terdiri dari laci-laci untuk menyimpan arsip secara vertikal. Filing cabinet itu terbuat dari baja atau aluminium yang tahan api sehingga filing cabinet dirasa aman untuk menyimpan arsip-arsip yang bersifat penting. Yang selanjutnya ada prosedur penyimpanan arsip. Langkah pertama itu mengindeks. Menentukan inti dari isi surat atau pokok permasalahan surat dan menentukan indeksnya. Kemudian ada memberikan kode. Kode tersebut biasanya dicocokkan berdasarkan pokok masalah yang ada pada surat. Kode tersebut biasanya sudah disediakan oleh instansi-instansi yang bersangkutan. Yang ketiga ada mensortir. Mensortir itu mengelompokkan surat-surat yang telah diberikan kode. Kode surat yang sama disatukan menjadi satu. Sedangkan yang keempat, prosedur yang keempat itu prosedur penyimpanan arsip. Dalam penyimpanan arsip perlu diperhatikan kode yang berada di filing cabinet, di belakang guide, dan di dalam foldernya. Untuk proses penemuan kembali arsip, yang pertama ada menentukan pokok masalahnya. Pokok masalah arsip yang akan dikeluarkan dapat dilihat melalui kartu atau lembar peminjaman arsip. Yang kedua, menentukan kode arsip. Dengan diketahui kode arsipnya, selanjutnya dapat diketahui pula dalam laci mana, di belakang guide mana, dan di dalam folder kode apa arsip yang akan dikeluarkan tersebut disimpan. Yang ketiga ada pengambilan arsip. Setelah diketahui kodenya, selanjutnya dapat diketahui di mana arsip tersebut disimpan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada beberapa salah kata, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.